Baik, selamat pagi semuanya. Pada pertemuan pertama kita kali ini, saya akan membahas tentang algoritma greedy. Oke, kita akan langsung masuk dalam materinya. Yang pertama ada pengertian atau penjelasan tentang algoritma greedy. Algoritma greedy merupakan metode yang paling populer untuk memecahkan persoalan optimasi. Algoritma greedy membentuk solusi langkah per langkah, step by step. Terdapat banyak pilihan yang perlu dieksplorasi pada setiap langkah solusi. Oleh karena itu, pada setiap langkah harus dibuat keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan. Keputusan yang telah diambil pada suatu langkah tidak dapat diubah lagi pada langkah selanjutnya. Lalu kemudian ada prinsip de greedy. Prinsip greedy adalah take what you can get now. Contoh dari permasalahan dengan prinsip greedy adalah yang pertama adalah memilih beberapa jenis investasi. Yang kedua, mencari jalur tersingkat dari Bandung ke Surabaya. Contoh ya, ini contoh semua. Yang ketiga adalah memilih jurusan di perguruan tinggi. Yang keempat adalah bermain kartu remi. Selanjutnya ada persoalan optimasi. Persoalan optimasi adalah persoalan yang menuntut pencarian solusi optimum, yang dimana dibagi menjadi dua, yaitu ada maksimasi dan minimum. Nah, untuk elemen persoalan optimasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada kendala dan fungsi objektif. Lalu kemudian ada solusi optimum. Solusi optimum itu adalah solusi yang bernilai minimum atau maksimum dari sekumpulan alternatif solusi yang mungkin. Solusi yang memenuhi semua kendala disebut solusi layak atau feasible solution. Solusi layak yang mengoptimumkan fungsi optimasi disebut solusi optimum. Pendekatan yang digunakan di dalam algoritma greedy adalah membuat pilihan yang tampaknya memberikan perolehan terbaik, yaitu dengan membuat pilihan optimum lokal pada setiap langkah dengan harapan bahwa sisanya mengarah ke solusi optimum global. Nah, elemen dari algoritma greedy itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada himpunan kandidat, yaitu berisi elemen-elemen pembentuk solusi. Yang kedua ada himpunan solusi yang berisi kandidat-kandidat yang terpilih sebagai solusi persoalan. Yang ketiga ada fungsi seleksi, yaitu memilih kandidat yang paling memungkinkan mencapai solusi optimal. Yang keempat ada fungsi kelayakan, yaitu memeriksa apakah suatu kandidat yang telah dipilih dapat memberikan solusi yang layak, yakni kandidat tersebut bersama-sama dengan himpunan solusi yang sudah terbentuk tidak melanggar kendala yang ada. Yang kelima ada fungsi objektif, yaitu fungsi yang memaksimumkan atau meminimumkan nilai solusi. Lalu kemudian ada penyelesaian dengan algoritma greedy. Ada 3. Yang pertama ada greedy by profit, yaitu dengan penyelesaian memilih objek yang mempunyai keuntungan terbesar. Yang kedua ada greedy by weight, yaitu penyelesaian dengan memilih objek yang mempunyai berat ringan. Yang ketiga yaitu greedy by density, yaitu penyelesaian dengan mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang mempunyai keuntungan per unit besar terbesar. Maksudnya per unit berat terbesar. Nah, ini contoh dari algoritma greedy, yaitu perhitungan koin. Contohnya ya, di sini ada 4 koin dengan nilai 5, 4, 3, dan 1. Dan uang yang akan ditukarkan yaitu 7 nilainya. Maka solusi greedy-nya itu adalah 5 ditambah 1 ditambah 1. Nah, ini alasannya kenapa greedy itu tampaknya dan mendapatkan nilai optimal. Karena kadang-kadang algoritma greedy itu bisa tidak optimal. Nah, contohnya seperti ini. Padahal solusi optimalnya itu hanya butuh 2 koin aja, yaitu 4 dan 3. Tetapi solusi de-greedy, dia hanya bisa memilih 3 koin, karena dia pasti memilih nilai paling tinggi terlebih dahulu, yaitu angka 5. Lalu kemudian dia baru memilih nilai sisanya dengan nilai paling kecil, yaitu 1, 1. Contoh lagi nih, ada 3 koin, yaitu nilainya 10, 7, dan 1.
sedangkan uang yang ditukarkan yaitu 15. Maka solusi greedy-nya itu adalah 10 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Dan itu semuanya 6 koin. Padahal bisa juga pakai 3 koin aja, yaitu 7 tambah 7 tambah 1. Seperti itu. Alasannya sama, yaitu karena solusi dari greedy itu harus mengambil nilai terbesar. Baru dia bisa jalan seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang activity. Baik, pada CP kita kali ini kita akan membuat program dengan menggunakan bahasa C untuk mengimplementasikan algoritma greedy. Nah, pada program ini kita akan menghitung koin seperti yang ada di contoh di materi. Oke, saya akan langsung jelaskan programnya. Yang pertama, kita harus memasukkan library untuk C-nya, bahasa C yang kita buat program ini, yaitu stdio feeder yang dan kita akan membuat size-nya 99 maksimal. Lalu kemudian kita akan membuat void dengan nama short untuk mengurutkan nilai koin yang terbesar hingga yang terkecil. Lalu kita akan mendeklarasikan variabel jumlah dengan tipe data integer yang bernilai 0. Kemudian kita akan langsung masuk ke dalam program inti. Yang pertama kita akan mendeklarasikan variabel-variabel penting yang digunakan untuk program, yaitu X, Y, uang, N, dan hasil. Kemudian kita akan mengeprint atau mengambil data banyak koin, di mana data ini akan berfungsi untuk berapa jumlah koin yang kita akan masukkan dalam program. Contohnya 3, 4, seperti itu. Lalu kemudian program ini, coding ini, masukkan jenis koin. Nah, ini itu berfungsi untuk berapa bobot atau nilai dari koin-koin yang kita masukkan. Contohnya tadi kan kita ambil yang di sini di banyak koin, contohnya kita ambil 3. Nah, di bagian sini hingga perulangan ini, nah, hingga perulangan ini akan berisi nilai-nilainya. Contohnya, dari 3 koin itu ada satu koin yang nilainya 5, satu koin nilainya 3, satu koin nilainya 1. Seperti itu contohnya. Lalu kemudian kita akan memanggil sort. Nah, fungsi dari short ini yaitu untuk mengurutkan ya. Seperti nilainya, seperti artinya, yaitu sort itu fungsinya untuk mengurutkan dari nilai yang terbesar hingga nilai yang terkecil. Sesuai dengan strateginya dari algoritma greedy, yaitu akan mengambil nilai paling besar. Seperti itu. Nah, jadi setelah kita memanggil sort, kita akan mengeprint nilai dari short ini dengan perintah ini, for ini, yang penting dengan codingan ini. Nah, codingan ini nanti setelah di print, nanti dari nilai-nilai yang telah keacak tadi sebelumnya akan di print lah hasil dari sort ini. Kemudian bagian kemudian kita akan masuk ke dalam pemrograman dari algoritma greedy ini. Nah, yang pertama kita akan masukkan nilai yang akan dipecah. Contohnya 21, 20 gitu ya. Nah, kemudian dari hasil ini maka akan dipecah-pecah. Maksudnya dipecah-pecah gimana? Maksudnya itu adalah gini. Contohnya ada 20, sedangkan kita itu cuma punya koin ada 3, yaitu 5, 5, 1. Nah, berarti otomatis kalau seandainya 20, 5-nya ada 4 kali dong. Nah, dipecahnya seperti itu. Nah, jadi untuk pemrograman yang ini, untuk pengulangan yang ini, kita akan dibagi jadi 2. Yang pertama, sisa dari koinnya. Yang kedua, jumlah koin minimumnya. Yang ini, pemrograman yang ini, pengulangan yang ini, berfungsi untuk
sisa dari koinnya. Sedangkan yang ini berfungsi untuk jumlah koin minimumnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita run aja ya programnya ya. Nah, ini contohnya. Contoh, kita kita akan ambil yang namanya contoh dari materi, yaitu kita ada koin ada 4 yang nilainya itu ada 1, ada 3, ada 4, ada 5. Nah, ini kacak kan? Kita bisa lihat di sini ini kacak. Dimana ini tuh yang paling besar malah di paling bawah. Seharusnya paling besar di paling atas. Nah, maka oleh karena itu ini fungsi dari short ini. Nah, setelah itu masukkan nilai yang dipecah. Contoh, kita mau ambil pecah itu 7. Nah, kita bisa lihat di sini ini udah persis seperti contoh ya, dimana menurut algoritma greedy kita bisa ambil nil bisa ambil 3 koin. Yang pertama nilai koin yang nilainya 5, habis itu 2 koin yang nilainya 1, itu udah jadi 7. Padahal bisa aja kita ambil koin yang nilainya 4 sama koin yang nilainya 3. Itu jumlah koinnya cuma ada 2. Oleh karena itu, jumlah koin dari algoritma greedy yang ini itu adalah tidak optimal. Seperti itu. Nah, jadi tugasnya kalian itu adalah kayak seperti ini. Programnya kalian adalah program yang ini. Tapi banyak koinnya itu sesuai dengan nilai kalian. Contoh, saya mau banyak koinnya itu adanya 5. Oke deh, untuk kalian itu 5 koin ya. Eh, Kemudian jenis koinnya adalah sesuai dengan NPM kalian masing-masing. Kalau seandainya 0 diganti sama sesudahnya. Contoh, jadi saya itu 5, 1, 4, 2, kan saya 20, 2, 0 ya kan. Tapi saya nggak mau nih, nggak bisa 0. 2, 0, 2, 0, 4. Saya jadi nolnya tuh semuanya dilewatin seperti itu ya. Nah, setelah disorting jadi seperti ini. Nilai yang akan dipecah itu terserah kalian. Contoh, nilai yang saya mau pecah itu saya mau nilainya itu 3 dan 13 deh supaya gampang gitu. Nah, nanti yang kalian screenshot itu pertama input ini, codingan ini semua. Yang kedua, nilai output ini. Seperti itu. Oke? Jadi saya kasih lihat dulu codingannya. Udah? Oke. Sekian pertemuan pertama kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.